Bab 6. Cara selamat dari orang yang tidak menyenangkan. Ketika semua terlihat berlawanan denganmu, ingatlah bahwa pesawat terbang selalu terbang melawan angin, bukan mengikuti arus angin. Henry Ford. Ketika seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan dari diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewat batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka. Lalu, bagaimana cara selamat dari orang-orang yang tidak menyenangkan tersebut? Bab 6, subbab pertama. Berani berkata tidak. Penolakan memang menyakitkan, namun itulah kejujuran yang bisa ditelan lebih mudah daripada harus menengguk madu yang ternyata beracun. Sebagai orang timur yang menjunjung tinggi norma kesopanan, biasanya kita akan segan untuk menolak permintaan, ajakan, atau tawaran orang lain. Terlebih bila berkaitan dengan orang-orang terdekat, seperti saudara, sahabat, atau rekan kantor. Berkata ya ibarat template jawaban yang susah diubah, padahal jawaban tersebut terkadang memberatkan. Misalnya, ketika kita harus mengejar pekerjaan yang mendekati deadline, tetapi tiba-tiba seorang teman mengajak bertemu. Karena tidak enak untuk menolak, maka kita pun mengiyakan dengan mengambil risiko pekerjaan kita tidak selesai tepat waktu. Lalu, apakah kita akan terus-menerus membebani diri dengan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati? Jawabannya tentu saja tidak. Menyenangkan orang lain memang baik, tetapi kita harus belajar berkata tidak untuk waktu-waktu yang tidak kita inginkan. Mungkin berat untuk berkata tidak. Bisa saja sikap tersebut menutup banyak kesempatan. Namun, terkadang hidup harus mengambil sikap yang tegas untuk dapat menghargai diri sendiri dan membuat kita lebih bahagia, bukan? Menolak hal yang tidak kita inginkan akan mengurangi beban yang membuat kebahagiaan kita terampas. Bayangkan saja bila kita tidak mampu berkata tidak untuk banyak hal. Pekerjaan misalnya. Karena tidak enak menolak pekerjaan dari A, B, dan C, semuanya kita terima. Padahal, untuk mengerjakan ketiganya akan membuat kita kesulitan membagi waktu, tenaga, dan pikiran. Orang bilang kita mencari susah sendiri. Jika mampu menolak salah satu, mungkin kita akan lebih fokus dan maksimal. Akhirnya, penyesalan pun datang. Penyesalan yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Selain itu, tidak mampu berkata tidak akan membuat kita terlihat lemah, sehingga orang lain senang memanfaatkan kita. Bukankah ini tidak baik? Karena itulah, kita harus berlatih berkata tidak, meskipun mungkin butuh waktu lama. Tetapi itu akan membuat kita jauh lebih baik. Beginilah cara untuk melatih berkata tidak pada orang-orang yang tidak kita sukai atau untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. 1. Buang jauh perasaan takut. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita. Misalnya, takut tersisih, takut dibenci, takut tidak mendapat untung, dan lain-lain. Mengapa kita harus takut bila berkata tidak adalah hak kita? Kecuali bila apa yang ditolak tersebut merupakan kewajiban kita, maka tentunya harus dipertimbangkan ulang. Karena menolak memenuhi kewajiban, jelas akan ada konsekuensi buruk yang kita terima. Berbeda bila itu adalah hak di mana berkata tidak boleh saja dilakukan. 2. Kenali alasan kita menolak.
Kita tentu saja punya alasan mengapa harus menolak seseorang atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Mengenali alasan yang tepat akan menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan yang bijak. 3. Berikan alasan dengan cara santun. Menolak tentu akan membuat pihak yang mendapat penolakan merasa kecewa. Karena itu, ada baiknya diawali dengan ucapan maaf. Lalu, berikan alasan tepat yang dapat diterima oleh orang tersebut. Bisa saja alasan yang jujur, ataupun alasan yang dibuat untuk menolak secara halus. Seperti, bisa sih, tetapi dengan begitu, pihak yang mendapat penolakan akan sungkan untuk memaksa. 4. Katakan tidak sejak awal. Bila memang berniat untuk menolak tawaran seseorang, jangan menggantungkan harapan. Katakan tidak sejak awal, supaya mereka tidak berharap terlalu banyak. Begitulah caranya. Menolak tidak selalu buruk kok. Selain membuat kita lebih bahagia, karena kita harus berpura-pura setuju untuk melakukan apa yang tidak diinginkan. Berkata tidak juga sebuah usaha untuk menghentikan orang lain selalu bergantung pada kita. Bab 6, subbab kedua. Hindari toxic people. Jangan biarkan orang lain menarikmu pada badai kemurungan. Bila tanganmu lebih kuat untuk menarik mereka pada kebahagiaan. Namun, bila kau lemah atas keduanya, lepaskan saja dan pergi. Pernah mendengar istilah toxic people? Ya, toxic people orang-orang beracun adalah mereka yang dapat mencemari orang lain, mulai dari hati, pikiran, fisik, hingga perilaku. Terkadang kita tidak menyangka bila orang-orang ini ternyata begitu dekat, bisa sahabat, pacar, pasangan, atau keluarga sendiri. Yang jelas, kehadiran mereka dalam hidup kita seringkali membuat rugi dan susah. Bagaimana ciri-ciri mereka? 1. Manipulatif. Toxic people suka memanipulasi orang lain. Mereka dapat melakukan berbagai cara, termasuk memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Di depan kita bisa saja mereka begitu manis dan baik, tetapi sebenarnya sama sekali tidak tulus. Mereka penuh drama dan kebohongan, serta akan berkelit supaya kebohongannya tidak terbongkar. 2. Mudah menyakiti hati. Selain manipulatif, mereka juga dapat membuat perasaan kita tidak nyaman. Tidak segan-segan, mereka menyakitinya dengan dalih perbuatan mereka demi kebaikan kita. Seperti ketika mengatakan kita gendut dengan alasan supaya kita lebih ketat lagi untuk diet. Padahal, orang yang menerima itu bisa saja tersinggung, merasa minder, bahkan insecure. 3. Egois. Toxic people adalah orang-orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka memang bagian dari orang terdekat kita, tetapi hampir tidak pernah memikirkan kita. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan tak segan-segan mengorbankan kita demi tujuan yang mereka kehendaki. 4. Tidak bisa bersimpati atau berempati. Jangan berharap banyak pada toxic people untuk dapat memahami kesusahan kita. Mereka tidak akan bisa, bukannya berempati atau bersimpati. Mereka seringnya justru menghakimi kita. 5. Sulit mengakui kesalahan. Meskipun bersalah, toxic people jarang mau mengakuinya. Mereka lebih senang melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Bagi mereka, kesalahan itu terjadi akibat kesalahan orang lain. Sehingga, jangankan meminta maaf, mengakuinya saja mereka tidak mau. Orang-orang beracun seperti ini jelas merugikan kita.
Selama menjalin hubungan dengan mereka, kita mesti siap berkorban hati, pikiran, dan tenaga. Bisa juga mereka menarik kita menjadi sosok yang lebih buruk. Akibat sikap mereka yang keterlaluan, mungkin kita akan kehilangan rasa percaya diri, merasa insecure, frustasi, dan lain sebagainya. Bahkan, bisa jadi kita teracuni sikap mereka, sehingga di kemudian hari bertindak sebagai toxic people bagi yang lainnya. Meskipun jelas-jelas hubungan dengan toxic people hanya membawa ketidakbaikan, tetapi tidak semua orang berani memutuskannya. Terlebih, bila hubungan mereka sudah sangat dekat. Hal inilah yang kemudian akan membuat kita terjebak pada rasa tidak nyaman, yang bisa saja menurunkan ketidaknyamanan tersebut kepada orang lain lagi. Butuh keberanian untuk memilih mengakhiri racun tersebut. Sebab, bila kita terlalu banyak mengkonsumsinya, bisa saja di lain hari kita akan overdosis. Karenanya, hentikan semua itu dengan berani membuat jarak. Bila mereka adalah keluarga atau saudara, kita bisa membuat pilihan untuk mengambil sikap. Namun, bila itu orang lain, pacar, ataupun sahabat, pilihan untuk mengakhiri hubungan bisa menjadi hal paling tepat untuk menjauhi racun yang mereka tebar. Bab 6, subbab ketiga. Bertindak melawan. Ikan mati akan hanyut terbawa arus, sementara mereka yang hidup akan bergerak melawan arus. Aktivitas bergunjing sangat umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, entah di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di tempat kerja. Tahukah kau, bila bergunjing merupakan bentuk perundungan? Perundungan ialah perbuatan tidak menyenangkan yang menyakiti orang lain, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Akibat dari perundungan bisa sangat berbahaya. Tekanan mental yang diterima tersebut bisa saja membuat korbannya memutuskan untuk bunuh diri. Sejumlah kasus pernah terjadi, sementara kita terkadang tidak paham. Apa saja sih bentuk perundungan tersebut? 1. Verbal. Bentuknya seperti menghardik, berteriak, membentak, mengolok-olok, mencela, menghina, mempermalukan, memaki, ataupun bergosip. 2. Fisik. Bentuknya seperti mencubit, mendorong, menampar, memukul, menjambak, melecehkan, menendang, meninju, dan masih banyak lainnya. 3. Sosial. Bentuknya seperti bergunjing, mengucilkan, membeda-bedakan. 4. Dunia maya. Bentuknya seperti menyebarkan hoak, merusak reputasi orang lain, mengancam dan mengirim teror, komentar penuh penghinaan, mengolok-olok, mengucilkan dari grup daring. Bila menerima perundungan seperti pada daftar di atas, selamatkan dirimu dengan cara berikut. 1. Ambil napas dalam-dalam dan berusahalah tenang. 2. Jangan tunjukkan ekspresi kalah di depan perundung, karena itu akan membuat mereka semakin semena-mena. 3. Tunjukkan pada mereka bahwa kau tidak terpengaruh oleh kata-kata dan perbuatan mereka yang menyakitkan. Jangan tunjukkan kesedihan dan kemarahanmu di depan mereka. 4. Bila menghadapi langsung si perundung, pandang matanya dengan tegas dan tanyakan apa permasalahan mereka. 5. Tinggalkan mereka bila kau merasa tidak mampu melawannya atau membuatmu dalam bahaya. 6. Cari bantuan sesegera mungkin. Perilaku perundungan bisa kita laporkan ke bagian berwajib. Karenanya, bila ada barang bukti yang dapat memberatkan, simpanlah. Itu akan sangat membantu untuk menyelamatkan kita dari orang-orang
yang tidak tahu diri seperti perundung. Bab 6, subbab ke-4, tabel bercermin. Apakah sekarang kau sedang berada dalam situasi yang sulit untuk menghadapi orang-orang tidak menyenangkan? Apa kendala terberatmu? Mengapa tidak bisa menghindar dari orang-orang tersebut? Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat kita akan tiba di titik menertawakan rasa yang dulu sakit, atau menangisi rasa yang dulu indah. Fiersa Besari.